Belum saya ini. Salah. Atau nanti ya, saya akan share setelah ini karena sepertinya screen-nya nggak muncul ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu bagaimana mengenai pengisian SPT PPN ya. Pertama itu kita harus mendownload SPT PPN itu di websitenya Dirjen Pajak ya. Namanya www.pajak.go.id. Nah, di situ ada formulirnya, formulir untuk SPT PPN ya. Kita download, kita unduh ya. Nah, nanti kemudian kalau kita sudah isi ya SPT PPN itu, kita akan bisa langsung serahkan ke kantor pajak ya. Itu yang dalam bentuk manual ya. Nah, tapi kalau sekarang dalam bentuk online itu nggak perlu lagi. Kita cukup input di namanya program e-faktur yang sempat minggu lalu saya jelaskan. Nah, jadi di e-faktur itu selain kita menginput untuk bikin faktur pajak, itu juga kita bisa membuat laporan online pajak ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah SPT PPN-nya itu dimasukkan ke kantor pajak ya, nah itu biasanya kita harus masukkannya itu sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi laporan pajak untuk PPN itu batasnya adalah di akhir bulan setelah tutup closing di bulan sebelumnya. Ya. Misalnya kita akan membuat laporan PPN sekarang ini bulan Juni ya, berarti kita harus menyampaikan laporan PPN kita yang bulan Mei per 31 Mei kemarin. Nah, batasnya penyampaian itu adalah di akhir bulan Juni ini, di tanggal 30 Juni. Ya. Nah, jadi PPN itu laporannya kelang satu bulan. Ya. Nah, kalau misalnya kita menyampaikan laporan PPN itu tidak boleh salah isinya, ya, karena nanti akan diperiksa. Ya. Nah, diperiksanya pada saat kita melakukan yang namanya restitusi PPN. Ya. Dan juga kalau misalnya kita menyampaikannya salah juga, itu kita bisa kena denda nanti ya. Dendanya itu biasanya adalah penjara kalau kita nggak punya uang untuk bayar 6 tahun lamanya. Atau bisa juga 4 kali jumlah terutang yang kurang bayar tadi. Ya, misalnya kita kurang bayar PPN biasanya 1 juta bulan kemarin. Nah, karena kita isinya salah, ya, kita laporinnya lebih kecil ya, ketahuan, ya kita nanti kena dendanya 4 kali 1 juta, bisa kena 4 juta. Ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran bentuk PPN itu seperti apa, ya. Nah, bentuk laporan PPN itu sebenarnya isinya itu adalah kode-kode semua, kode formulir, ya. Makanya di sini disebut dengan formulir 1111 ya bentuknya. Ya, jadi kodenya itu dia ada namanya induk, ya, ada namanya lampiran, ya. Jadi ada lampiran induk, ada lampiran yang namanya sifatnya ini, ya. Nah, coba saya lihat ya contoh dari PPN ya, sebentar. Ini, ini dia udah masuk ya. Ini sudah masuk ke layar kalian. Ini contoh SPT PPN. Oke, sudah. Mungkin salah satu ada yang bisa jawab. Sudah, Pak. Oh ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari laporan PPN ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Di sini ada tulisan surat pemberitahuan masa pajak PPN ya, yang paling atas ya. Terus di sini di sebelah kiri ini ada kopnya Kementerian Keuangan ya. Sebelah kanan kali itu ada kode namanya 1111. Nah, itu berarti kodenya PPN ya. Nah, ini saya kasih contoh nama PKP, itu nama PKP itu nama perusahaannya ya. Di sini ditulis PT Arista Mandiri ya. Nah, kemudian NPWP, ini kode NPWP-nya ya, nomor pokok wajib pajaknya ya. 3140-18334-412.000 ya. Ingat berapa digit NPWP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15 ya. Nah, terus ini alamatnya ya, alamatnya Villa Bougainville, Jalan Sadar ya. Kemudian di sini masanya ini bulan Mei ya. Jadi ini kebetulan saya punya perusahaan, saya lapor untuk bulan lalu, bulan Mei tahun 2020 ya. Tahun bukunya, tahun buku dari Januari sampai Desember ya. Nah, ini nomor telepon rumah, ini nomor HP.
ya. Kemudian ini ada pembetulan ke 0, berarti ini belum pernah salah ya, baru pertama dilaporkan. Ya. Nah, ini seperti ini laporan PPN tiap bulan adalah bentuknya seperti ini. Nah, baru nanti yang akan kita isi di sini. Nah, ini biasanya terhubung dengan faktur pajak yang sudah kita bikin di akhir bulan ya. Faktur pajak itu nanti dia kita posting, nanti akan muncul angka-angkanya di sini. Nah, ini otomatis sifatnya ya. Nah, kalau di sini keterangannya yang pertama itu penyerahan barang dan jasa ya, terutang PPN ya. Di sini ada ekspor, ada penyerahan yang PPN yang harus dipungut sendiri, ada penyerahan PPN dipungut oleh pemungut PPN ya. Ada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ya. Nah, ini nanti dijumlahkan. Nah, DPP ini dasar pokok pengenaan pajak ya. Artinya dia belum dikenakan PPN. Nah, ini PPN-nya adalah 10% dari DPP. Ya, ingat, kalau di sini 75 juta, berarti PPN-nya di sini 7,5 juta karena 10%. Ya. Nah, kategori ini 1, 2, 3 ini yang seperti sempat saya bilang kemarin di faktur pajak ya. Kalau faktur pajaknya kodenya 01, berarti nanti masuknya di sini di nomor 1. Ini yang dipungut sendiri PPN-nya. Nah, kalau yang dia di nomor 3 ya, ini adalah pajaknya yang dipungut oleh pihak lain. Pihak lain itu dalam arti adalah bendahara negara ya. Misalnya dia ada menjual barang ya ke perusahaan BUMN ya. Nah, kayak di sini saya kasih contoh, ini PT Ariska ini kebetulan PT saya ini menjual barang ke PT Adikarya. PT Adikarya adalah BUMN transport ini ya yang membuat apa namanya LRT Jabodetabek yang ada di Jakarta. Nah, kebetulan kita memasok barang alat-alat listrik ya ke mereka. Nah, nilainya adalah 75 juta ya. Nah, kebetulan bayar PPN-nya adalah 7,5. Nah, yang membayar PPN-nya ini adalah si PT Adikaryanya itu, makanya kita taruh di nomor 3 karena mereka yang bayar, jadi kita tidak menanggung pajaknya ya. Nah, baru nanti kemudian di sini selanjutnya adalah bagaimana perhitungan PPN yang kurang bayarnya. Nah, karena pada saat bulan Mei kemarin saya tidak saya tidak menerima faktur pajak masukan, jadi di sini 00 semua. Jadi kita nggak nerima barang dari lain, kita tidak membeli barang dari mana-mana. Jadi karena dia di sini 0, berarti dia tidak ada offsetnya dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas ini berarti di sini ada namanya 0, namanya di sini dengan apa namanya PPN 0 ya. Kita tidak melakukan pembayaran apa-apa ya. Nah, makanya nanti di sini sampai bawah semua adalah 000 semua atau kita sebut dengan nihil. Nah, ini namanya laporan SPT PPN nihil ya. Nah, nanti di sini ada kelengkapannya ya, kelengkapan SPT itu apa aja. Di sini ada formulir AB, A1, A2, B1, B2, B3 ya. Terus ada SST PPN, ini surat setoran pajaknya. Ada nggak? Kalau misalnya dia tidak ada bayar, ya berarti tidak dilampirkan. Termasuk SST PPNBM, ada nggak surat setoran pajak penjualan barang mewah? Tidak ada kan. Nah, kalau surat kuasa khusus ini adalah surat kuasa yang kalau misalnya yang menyerahkannya bukan si orang yang tercantum di sini namanya. Ya, jadi harus yang menjadi direkturnya yang harus melaporkan. Ya, dan di sini nama direkturnya Pak Ibrahim. Ya. Nah, ini contoh laporan PPN itu seperti ini ya. Nah, ada lampiran-lampiran lain. Nah, ini lampirannya. Di sini isinya adalah rekapitulasi ya. Jadi lebih merinci lagi dari yang formulir yang ada di atas tadi. Nah, ini namanya disebut dengan formulir 111 AB ya. Nah, isinya adalah nama, NPWP ya, masa dan pembetulan ya. Kemudian di sini ada uraian, terus ada DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajaknya ya. Kemudian PPN, kemudian di sini PPNBM. Jadi dia lebih merinci dari laporan yang di atas tadi ya. Untuk angka-angkanya sama, tidak ada perubahan ya, seperti ini. Di sini 75 juta, di sini 10%-nya 7,5 juta ya. Nah, sampai ke bawah. Nah, tiap bulan ini harus dilaporkan ya, laporan ini. Minimal cuma 2 halaman ini aja ya. Jadi yang atas ya, ini namanya SPT induk ya. Yang di bawah ini namanya SPT lampiran ya. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi dengan teori ya. Jadi ini namanya SPT induk ya. Terus yang di sini adalah lampiran. Nah, pada saat kita melakukan laporan itu kita harus mengirimkan file SPT induknya ya. Ya, SPT induk ini yang seperti yang tadi itu ya. Nah, itu
harus dalam bentuk CSV file. Artinya dia pada saat kita mengirimkan itu dia dalam bentuk formatnya itu bukan Excel, tapi harus dalam bentuk file yang memang bisa dibaca oleh kantor pajak. Ya. Nah, apalagi ya, nah ini kan ada tadi yang saya jelaskan ini 111B ya. Ya, ini rekapitulasinya. Ya, ini adalah lampiran SPT masa PPN sebagai subinduk SPT masa PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ya. Nah, sebenarnya lampiran-lampirannya lain banyak gitu ya, tapi yang kita sering lapor itu hanya lampiran nomor 1 ini aja, ya, yang 1111B ya. Yang 1111AB ya kalau yang saya tadi ya. Nah, ini ada yang B, ini ada yang A1 ya. Ini isinya mengenai daftar ekspornya ya, kalau kita memang melakukan penjualan ekspor ya. Nah, kalau A2 itu adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Nah, ini isinya mengenai kalau kita menjual barang ya. Kalau jual barang kita nanti harus mengeluarkan faktur dari sisi kita. Disebut juga dengan faktur pajak keluaran. Nah, ini harus kita lampirkan di sini ya. Lampirannya itu di sini isinya harus mencantumkan siapa saja pembelinya ya, dan ada nama dan ada tanda tangan. Kemudian juga dicantumkan nota retur. Nota retur itu kalau misalnya barangnya dibalikin karena barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau cacat ya, atau dia salah ya. Nah, itu bisa dikembalikan tapi fakturnya nanti harus dikembalikan, terus kita harus bikin namanya nota retur pajak ya, karena dia dikembalikan lagi ya. Nah, ini ada lampiran lagi yang namanya 1111B1. Nah, ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan ya. Nah, ini seperti saya bilang kalau perusahaan itu membeli barang dari luar-luar, nah dia kan nanti akan mendapatkan faktur pajak. Nah, itu yang disebut dengan faktur pajak masukan ya. Nah, ini harus dilampirkan di formulir yang 1111B1 ya. Nah, kemudian ada B2, ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri ya. Nah, ini bedanya kalau yang tadi yang B1 tidak berwujud, barang tidak berwujud ya, tapi dari luar daerah pabean, berarti dari luar negeri ya. Nah, ini ada B3, ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Nah, ini lampiran kalau misalnya kita ada faktur pajak, tapi dia faktur pajak itu nggak dikreditkan karena mungkin dia bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak, jadi fakturnya nggak bisa kita kreditkan, nggak bisa diklaim. Biasanya isinya adalah NPWP-nya 0000. Nah, di sini juga harus dilampirkan di formulir SPT tadi yang lampiran B3 namanya. Ya. Nah, itu contoh dari SPT PPN. Ya. Nah, saya coba lihatkan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan AB namanya. Nah, ini sebenarnya ada lagi di bawahnya itu B1, A1, sampai banyak ya. Seperti yang ada di lampiran sini disebutkan nih. Ada AB, ada A1, ada A2, ada B1, B2, B3. Ya. Nah, ini lampirannya nanti. Tergantung dengan pada saat bulanan itu ada nggak pajaknya yang berhubungan dengan faktur yang tadi. Ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, yang perlu diketahui ya pada saat kita mengisi SPT PPN ya, jadi setiap pengusaha kena pajak wajib menyampaikan SPT PPN itu kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 9. Jadi di sini untuk PKP yang menghasilkan barang yang mewah, dia harus mengisi formulir PPNBM ya. Maksudnya PPNBM itu formulir untuk barang mewah ya. Nah, di situ harus diisi apa-apa barangnya yang dia jual ya. Nah, misalnya dia pengusaha mobil ya seperti Astra gitu ya. Atau dealer-dealer mobil Astra ya yang menjual barang misalnya mobil mewahnya BMW ya. Nah, mereka pada saat melakukan laporan PPN ini dia harus memberikan laporan PPNBM-nya juga gitu. Jadi jadi satu kesatuan ya. Itu yang saya kasih contoh seperti itu ya. Baik, kemudian ini adalah batas waktu laporan ya. Tadi sempat saya singgung ya, PPN ya itu harus dilaporkan 1 bulan sesudah closing di bulan kemarin. Seperti yang tadi saya contohkan ya, laporan PPN saya itu adalah laporan PPN untuk bulan Mei karena bulan Mei-nya sudah tutup. Nah, batasnya adalah
di tanggal 30 Juni ini. Nah, kebetulan pada saat saya ngelapor itu saya masih di awal-awal bulan ya. Nah, bentuk laporan contoh bukti lapornya seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh, ini adalah bukti lapor PPN ya. Ini dalam bentuk elektronik namanya. Bukti penerimaan elektronik disingkat dengan BPE. Jadi nanti dia di situ mencantumkan NPWP-nya, nama wajib pajaknya siapa, alamat wajib pajaknya, terus jenis pajaknya apa ya. Di sini adalah SPT masa PPN dan PPNBM. Terus masa pajaknya bulan Mei ya. Kode pembetulan berarti ini belum pernah dibetulkan, jadi baru kali lapor ya. Kemudian status SPT-nya nihil ya. Tadi ingat kalian sempat lihat laporannya 0 ya di sini. 0, 0, 0 semua. Berarti saya tidak ada bayar, tidak kurang bayar dan tidak juga lebih bayar ya. Nah, terus nanti di sini nomor transaksi pengirimannya. Ini jadi seperti kalau kita mengirimkan delivery ya. Status-statusnya kalau kalian sering melakukan belanja online ya nanti ada kodenya, kode bahwa dia sudah dikirimkan. Nah, ini adalah nomor tanda terima elektroniknya. Jadi dia sudah diterima oleh kantor pajak ya. Tanggal penerimaannya 4 Juni. Nah, sekarang kan masih tanggal 15 Juni ya. Berarti masih belum lewat ya karena batasnya adalah 30 Juni. Ingat kalau kita sampai telat satu hari, misalnya kan batas 30 Juni, kita baru lapornya 1 Juli, satu hari aja kita kena denda 500.000 tiap bulan kalau kita telat bayar ini, ya telat lapor ini ya. Nah ini contoh laporan PPN ya yang bentuknya elektronik. Sekarang semua udah elektronik, jadi tidak ada lagi yang manual karena sekarang kantor pajak apalagi di masa corona ini COVID-19 ini mereka pada tutup, mereka lebih menerima laporan secara elektronik ya, jadi tidak menerima laporan yang manual. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk batas waktu pelaporan ini ya itu paling lama akhir bulan ya. Tapi tidak terhitung dengan hari libur ya. Kalau misalnya ada hari libur berarti nanti harus dilaporkan pada hari kerja berikutnya ya. Terus ya ini ya, jadi cara pelaporannya bisa dengan manual ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita isi form tadi dengan diketik atau ditulis tangan, kemudian ditanda tangan ya. Terus nanti dikirim ke kantor pajak Pratama KPP ya atau KP2KP ya. Terus nanti setelah itu nanti kita akan mendapatkan tanda terima bahwa kita sudah menerima bahwa kita sudah melaporkan ya. Kalau yang tadi adalah melalui elektronik yang tadi saya jelaskan ya. Jadi melalui elektronik atau e-filing ya, melalui sistem online yang real time ya. Itu bisa melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi ya. Nah, kalau yang saya tadi itu lewatnya namanya online pajak ya. Online pajaknya itu namanya ini PT Achilles Advance System. Jadi ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kantor pajak dan dia bisa melaporkan pajak kita ya. Jadi kebetulan saya menggunakan online pajak namanya. Jadi online pajak ini dia menyediakan platform di mana kita bisa menyampaikan laporan pajak kita. Ya, ini secara elektronik ya. Dan ini udah berlaku sampai sekarang dan ini yang lebih sering dipakai oleh kantor pajak ya karena lebih gampang dan juga kita nggak perlu datang ke kantor pajak. Ya. Itu yang menggunakan e-filing namanya. Jadi ini lampirannya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan laporan SPT PPN ya. Nah, di sini ada bentuk SPT-nya dulu ya. Ini kita download data elektroniknya di SPT-nya dari website-nya DJP ya. Nah, bisa kalian buka namanya www.djp.go.id. DJP itu Dirjen Pajak ya. Nah, di situ lengkap formulir apapun untuk laporan pajak itu ada semua di situ ya. Nah, ini bisa kita download kemudian jadilah SPT yang bentuknya seperti yang saya jelaskan tadi seperti ini ya. Nah, bentuknya juga sama, formulirnya kayak gini juga tapi dia masih kosong ya. Nah, kemudian setelah itu kita print kertasnya, nanti kertasnya akan jadi seperti ini ya. Setelah itu nanti kita isi. Ini bisa diisi secara manual, misalnya pakai tulisan tangan ya boleh ya atau diketik juga boleh ya. Itu yang secara manual seperti itu ya. Terus nanti setelah selesai ditanda tangan baru nanti dikasih ke kantor pajak ya.
Bisa lewat pos juga bisa, lewat ekspedisi juga bisa, lewat kurir ya. Ini secara manual. Ya. Tapi juga bisa melalui yang namanya elektronik atau e-filing ya. Ini yang sekarang lagi tren, lagi viral ya. Orang laporin pajak semua menggunakan elektronik ya. Nah, kalau elektronik lebih gampang ya. Jadi nanti laporan ini ya kita save dalam bentuk CSV file, terus di save lagi, di scan dalam bentuk PDF file. Nah, laporan itu langsung kita upload di dalam online pajak ya. Nah, setelah di-upload yang ini tadi nanti baru keluar laporannya seperti ini yang saya kasih tahu tadi ya. Nah, ini kalau udah dapat ini berarti kita sudah kita sudah lapor pajak ya, PPN-nya ya. Tinggal kita rutin aja. Selama kita rutin lapor, kita nggak akan kena denda, dan kita kalau misalnya kita lapornya nggak telat juga nggak akan kena denda. Ya. Ini seperti itu. Nah, ini namanya sistem online yang real time melalui website DJP atau perusahaan ASP. ASP ini perusahaan ini kayak semacam perusahaan online ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, baiklah, terus kemudian apalagi ya. Nah, saya ingin kalian mengerjakan soal ya. Ini soal esainya nanti ada di slide kalian ya. Soal esainya ini nanti adalah seperti ini ya. Di sini adalah PT Tata telah dikukuhkan sebagai TKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan PK yang dipungut selama 1 semester ya. Nah, di Januari pajak yang telah dibayar, ini berarti pajak apa kalau yang sudah dibayar? Istilahnya ini namanya pajak masukan ya, 5 juta ya. Kemudian pajak keluaran yang telah dipungut. Nah, ini pajak keluaran ini pajak yang telah kita keluarkan, artinya kita memungutnya dari customer kita ya. Nah, jumlahnya 3 juta. Nah, berarti di sini ada, kalau dia keluarannya lebih kecil berarti di sini ada lebih bayarnya 2 juta di Januari. Nah, kemudian di Februari pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 5 juta. Ini pajak masukan ya. Nah, yang pajak keluarannya 8 juta ya. Lebih gedean keluaran kan dari masukan. Berarti di sini ada kurang bayar 3 juta ya. Nah, yang tadi di sini lebih, yang di sini kurang. Nah, berarti pada saat dia mau bayar ini 3 juta, ambil dari sini yang lebihnya 2 ya. Berarti dia masih ada 1 juta lagi ya, yang ini ya, yang kurang sebenarnya. Nah, kemudian di Maret, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP 7 juta. Terus pajak keluarannya 10 juta. Berarti ini ada lebih bayar lagi 3 juta kan ya. Lebih bayarnya 3 juta. Nah, karena dia keluarannya ini bukan lebih bayar tapi ini kurang bayar karena keluarannya lebih besar dari masukan. Kurang bayar 3 juta. Nah, berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Tata pada bulan Januari sampai dengan Juni. Ya, dari Januari sampai Juni. Ya, ini kebetulan sampai Maret aja. Nggak apa-apa. Nah, jadi nanti tolong kalian ini ya. Nanti ada juga soal latihan yang multiple choice berbarengan dengan esai ini, nanti dikumpulkan email ke saya. Oke. Kira-kira ada yang kurang jelas, mungkin bisa kalian pertanyakan ya mengenai PPN, yang khususnya untuk mengenai laporan PPN ya. Laporan PPN apa saja di sini ya. Saya sudah jelaskan mengenai apa itu PPN ya, faktur pajak, kemudian laporannya seperti ini ya. Jadi ini contoh laporan PPN ya. Dan ini contoh bukti lapor pajaknya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Silakan. Raita, mengerti Raita? Yang saya jelaskan tadi? Apa kecepatan? Indah, Teh Fitri? Indah? Paham Pak, saya paham. Oh, syukurlah kalau ngerti ya. Kalau Raita belum jawab saya tadi. Raita ngerti?
yang saya jelaskan? Ngerti, Pak. Oh, bagus. Ya, ya. Kalau pada ngerti, saya senang. Artinya saya nggak ini, apa namanya, kalian berarti mendengarkan kan? Saya pikir pada tidur ini enggak. Sabrina gimana? Sabrina Yuliani. Jelas nggak yang dijelaskan saya tadi? Iya, jelas, Pak. Ada yang kurang jelas nggak? Oh, ditanyain gitu? Enggak. Oh, enggak. Ini Jeffrey Ariansah ini baru masuk ya? Baru datang ya? Halo, Jeffrey? Udah lama, Pak. Oh, udah lama. Gimana tadi penjelasannya? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ya udah, baiklah. Kalau memang semua sudah mengerti ya, saya akan kirimkan soal biasa latihan ya. Nah, sama yang esai tadi ya, tolong esainya juga dikerjakan sama kalian semua ya. Barengan nanti dikirimkan ke email saya seperti biasa. Baik, itu saja semuanya ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak.